Selamat malam. Hari ini kita masuk di pertemuan praktikum manajemen proyek perangkat lunak. Kembali kita akan belajar lagi kali ini tentang manajemen jadwal suatu proyek. Jadi karena pekerjaannya banyak, karena jumlah pekerjaannya juga banyak, jenis pekerjaannya juga banyak, maka kita perlu menschedulkan setiap pekerja itu schedule-nya bagaimana, terus kemudian eh, apakah pekerjaannya sama kan juga beda. Contoh kalau seumpama tukang listrik ya kan tidak harus bekerja ngantor Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 17. Tukang listrik hanya dipanggil mungkin saat weekend atau saat ada trouble. Terus kemudian kalau kalender standarnya itu kan pekerjaan itu Senin sampai Jumat jam 8 sampai 17. Lah, ternyata kan juga harus ada uh, exception atau pengecualian. Contohnya hari Jumat nanti uh, kerjanya dari jam 8 sampai jam 11, istirahat baru masuk lagi jam 1 karena ada Jumatan. Terus kemudian ada exception lagi, nah, mungkin ada lembur, terus kemudian hari libur nasional. Nah, itu yang akan menjadi pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kali ini silahkan Microsoft Project-nya diaktifkan untuk proyek yang kemarin sudah dibuat. Passwordnya jangan lupa dimasukkan juga. Nah, ini kemarin kita sudah membuat banyak hal ya, dari resource usage dan sebagainya. Sekarang kita intinya adalah ada di tab project change working time. Nah, intinya adalah kita bekerja di sini hari ini. Ya, tetapi untuk setting tanggal-tanggal libur saya sudah download dulu tadi hari libur nasional tahun 2020, walaupun ini banyak yang berubah ya nanti, tapi kita pakai patokan ini saja. Mengapa banyak berubah? Karena ada pandemi corona sehingga banyak pengunduran, tetapi kita pakai ini saja. Oke, terus kemudian kita klik dulu change work time. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa standar ya yang bisa dipakai, dan beberapa pekerja yang kita bisa setting kerjanya kapan saja, seperti itu. Nah, kita standar kalender dulu saja. Terus kemudian ini adalah settingnya ya. Standarnya adalah Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu libur. Ini hari working time ya, ini working, terus ini non working. Terus kemudian juga ada editing working hours ya. Editing working hours. Jadi editing working hours itu menggambarkan hari masuk kerja dan ada perubahan tertentu yang tidak sama dengan jam kerja. Jadi kalau jam kerja standarnya kan jam 8 sampai jam 12 istirahat 1 jam. Jam 13 sampai 17 itu kerja lagi. Nah, ini editing. Terus on this calendar ada exception day. Itu adalah simbol kotak tanggal yang menggambarkan hari libur kerja ya, pengecualian. Terus kemudian ada non default work week. Jadi simbol kotak tanggal yang menggambarkan hari masuk kerja di luar ketentuan kerja. Jadi selama seminggu ini diliburkan, nanti kita pakai work week seperti itu. Oke, terus kemudian
ini ada exception untuk hari-hari libur diisi standar kalendernya. Terus kemudian ada work week seperti ini. Seumpama saya mau edit hari Sabtu ya, diubah menjadi defaultnya kan libur ya, set day specific work time. Seumpama saya tetap jadikan ini hari Sabtu itu dari jam 8, saya lihat standarnya dulu, 8.00 sampai 12. Nah, seumpama work week hari Sabtu itu tetap kerja jam 8 sampai jam 12 saja. Oke, jadi ini sudah sudah menjadi hari kerja ya, default. Terus kemudian ada beberapa exception yang perlu diketahui, karena kita itu saya oke dulu. Karena kita itu kerja itu dari 5 Mei sampai Oktober. Pastinya dari 5 Mei sampai Oktober ini banyak sekali hari libur ya, sehingga perlu di edit dulu standar kalendernya. Oke, tadi sudah. Terus saya kasih exception, seumpama yang terdekat adalah dari 5 Mei 7 Mei 1 Mei dulu aja lah. 1 Mei Hari Buruh Internasional. Saya detail non-working daily, start Friday and after 1 hari ya. Sudah di oke. Terus kemudian Mei berikutnya adalah tanggal 7. Tanggal 7 itu adalah hari Waisak 2564. Tinggal ditulis saja hari (2564). Ya, benar. Oke. Terus kemudian ada tanggal 21 Mei. Saya tulis lagi, kenaikan Isa Al-Masih. Mei cukup banyak ya liburnya ya. Terus 24 sampai 25. 24 sampai 24 nya kan Minggu, 25 Senin. Berarti yang kita setting Senin saja, karena Minggu jelas libur. Apa tadi? Hari Raya Idul Fitri. Satu 1441 Hijriah. Oke. Mei sudah. 1 Juni hari lahir Pancasila. Nah, kalau mau ubah berarti gini, seperti ini. Nah, karena cukup banyak hari liburnya, jadi
Mungkin saya sampai sini untuk setting hari libur. Terus kemudian untuk berikutnya kita akan setting juga jam kerja ya, jam kerja. Jadi contoh untuk hari Jumat ini kan ada Jumatan ya, berarti kita setting lagi di sini. Saya tulis di sini Jumatan. Terus kemudian kita detail Friday ya. Friday kita spesifikan. Ini saya ubah jadi 11.00 ya, standar ya seperti ini. Oke. Sehingga setiap Jumat sorry saya detail lagi aja. Setiap hari Jumat oke, jadi setelah defaultnya detailnya saya ubah, di sini akan berubah sampai jam 11 saja. Itu baik semua hari ya, di dalam hari Jumat selama proyek ini berlangsung. Jadi kalau mau nyeting 1 week nanti bisa pilih work week ini. Terus kemudian exception untuk hari liburnya. Seperti itu kita sudah setting hari libur dan juga editing working hours atau jam kerja yang sudah diedit. Terus kemudian mungkin kita mau tambah lagi, seumpama hari ini dibuat 1 hari saja. Mei sudah penuh, kita buat Juni lah. Hari ini kita buat lembur ya. Kita buat lembur. Berarti kita tulis di sini lembur. Lembur ini dibaca sebagai sebelumnya sebagai exception day, cuma kita detail menjadi working times. Lembur hari Sabtu itu kan biasanya jam 8 sampai jam 12, terus kemudian saya tambahi 13.00 sampai 20.00. 1 hari saja lemburnya, saya kira oke. Nah, kita lihat. Nah, ini dia exception day ya, tapi lembur dia ya. Jam 8 sampai jam 12, 13 sampai 20 contohnya. Jadi kita sudah nyeting non working, hari libur, working, terus editing working, dan juga exception day. Terus kemudian berikutnya kita akan setting lagi untuk pekerjaan yang di sini kan ada night shift dan 24 hours. Saya kira kalau yang ini yang ini itu standar ya. Next itu malam, terus 24 hours itu kerja terus. Saya kira tidak perlu dibuat jadwal. Kalau ini standar, kita buat jadwal per ini saja, per pekerja ya, namanya menyusun jadwal kerja resource ya. Contohnya kalau seumpama manajer proyek itu juga jelas kerjanya standar gitu, programmer standar, desainer standar, sistem analis standar, administrasi juga standar. Nah, sekarang kita coba di sini dengan
menyusun jadwal kerja baru untuk tukang listrik. Ya, untuk tukang listrik kita langsung klik saja di standar kalender ini. Kita pindah di tukang listrik. Do you want to save base calendar? Yes. Nah, tukang listrik ini akan saya buat apa ya, 24 hours. Terus kemudian saya set jam kerjanya hanya di hari Sabtu. Berarti hari Senin sampai Jumat, Minggu itu libur ya, libur. Oke, berarti caranya adalah kita pindah ke work week, terus kemudian di sini saya ubah hari Sabtu. Ini bisa kontrol klik ya, Tuesday, Wednesday, kan kerjanya hari Sabtu ya. Saya ubah ke set not to non working time. Ya, jadi kerjanya hanya hanya hari Sabtu saja. Itu juga bisa seperti itu. Terus kemudian exceptionnya nanti ditambah sendiri. Jadi exception yang tadi kita di standar tadi kan sudah ada hari libur ya. Nah, berarti kita juga harus setting juga hari libur untuk tukang listrik. Kebetulan kalau tukang listrik kan 24 hour, sehingga tidak ada hari libur di hari Sabtu ya, tetap kerja seperti ini. Nah, kalau sudah berarti kita oke. Terus kita ubah ini di task lagi, kita ubah ke resource sheet kita. Nah, di sini ada tukang listrik, itu sudah 24 hours ya. Nah, ini standarnya 24 hours. Begitu, saya kira kita sudah mengedit banyak jadwal ya, dari jadwal standar, jadwal libur, jadwal lembur, jadwal per pekerja ya. Kebetulan manajer proyek, programmer, desainer, sistem analis, dan administrasi itu sama pekerjaannya, hari masuknya juga sama, yang beda cuma tukang listrik hari Sabtu saja karena tidak banyak pekerja yang hadir di situ. Begitu, kalau tidak ada pertanyaan maka saya akhiri sampai sekian. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan via WA, dan juga jangan lupa absen juga nanti. Oke, selamat malam semua. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa di save dan diikuti step per stepnya praktikum kita ya. Terima kasih. Oke, saya cukupkan sekian.